Halo Sobat Pembelajar, selamat datang di video pembelajaran Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Kali ini, kita akan membahas mengenai penilaian nilai wajar sewa bangunan untuk ATM dengan pendekatan data pasar. Optimalisasi aset melalui skema pemanfaatan BMN merupakan salah satu sumber PNBP yang terus digalakan. Dengan karakteristik dan prosedur yang mudah, menjadikan sewa BMN menjadi salah satu bentuk pemanfaatan BMN yang paling banyak di lapangan. Salah satu bentuk sewa yang paling sering ditemui adalah sewa ruang untuk penempatan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Dalam proses sewa BMN tersebut, ada satu tahapan yang signifikan, yaitu tahapan penilaian. Berikut ini adalah contoh penilaian wajar sewa bangunan untuk mesin ATM dengan pendekatan data pasar. Terdapat beberapa faktor atau elemen perbandingan yang dapat menimbulkan perbedaan harga sewa bangunan untuk ATM. Antara lain, 1. Waktu transaksi, yaitu tanggal transaksi sewa atau penawaran sewa. 2. Jenis transaksi, ATM telah disewa atau penawaran. 3. Jangka waktu sewa, misalnya tahunan atau 2 tahunan atau 5 tahunan. 4. Jenis anjungan, single atau galeri ATM. 5. Lokasi. 6. Aksesibilitas. 7. Luas ruangan. 8. Kondisi ruangan atau bangunan. 9. Populasi pengguna, yaitu kepadatan penduduk dan kendaraan di sekitar ATM. Dan yang terakhir, fasilitas pendukung, yaitu lahan parkir, AC, listrik, keamanan, dan kebersihan. Sekarang, kita lakukan contoh perhitungan nilai sewa wajar per tahun sebagian tanah dan bangunan untuk ATM. Data-data fisik terkait objek penilaian adalah sebagai berikut. Pertama, bangunan kantor Satker Cerdas memiliki lokasi yang baik, yaitu di Jalan Pendidikan. Kedua, lokasi ATM nantinya akan ada di lantai 1 gedung yang letaknya dekat dengan pintu masuk bangunan kantor. Ketiga, populasi di sekitar kantor jumlahnya sedang-sedang saja. Keempat, aksesibilitas gedung Satker Cerdas baik. Kelima, pengamanan gedung dan kondisi fisik gedung baik. Dan yang terakhir, fasilitas gedung di mana ruang ATM berada memiliki lahan parkir maksimal 10 mobil, jaringan telepon, listrik, AC, serta jasa keamanan dan kebersihan. Terdapat dua pembanding atas objek penilaian, yaitu Satker Aman dan Satker Kerja, dengan data-data dari survei pasar sebagai berikut. Berdasarkan survei pasar, diperoleh data tambahan sebagai berikut. Pertama, rata-rata harga sewa terjadi sebesar 95% dari harga penawaran. Kedua, lokasi yang aksesibilitasnya baik, nilai sewanya lebih tinggi 3% dibanding dengan yang aksesibilitasnya sedang. Ketiga, objek yang posisinya di lantai 1 dekat pintu masuk lebih mahal 3% dibanding dengan yang di lantai 1 pojok belakang, dan yang posisinya di pojok belakang lebih mahal 2% dibandingkan dengan yang di basement. Keempat, lokasi yang populasinya padat, nilai sewanya lebih tinggi 3% dibanding dengan yang populasinya sedang. Kelima, lokasi yang lahan parkirnya mampu menampung minimal 10 kendaraan, nilai sewanya lebih tinggi 5% dibanding dengan yang daya tampung lahan parkirnya hanya maksimal 10 kendaraan. Dari data-data pembanding dan data objek penilaian yang sudah didapatkan tersebut, kita dapat melakukan penyortiran data sebagai berikut. Pertama, berdasarkan jenis transaksi, objek penilaian dan data pembanding 1 merupakan bentuk sewa, sementara pembanding 2 adalah penawaran. Kedua, berdasarkan aksesibilitas, pembanding 1 dan 2 memiliki akses baik, sementara objek penilaian
memiliki akses sedang. Ketiga, berdasarkan posisi objek, pembanding 1 berada di basement, pembanding 2 di lantai 1 pojok belakang, dan objek penilaian berada di lantai 1 dekat pintu masuk. Keempat, berdasarkan populasi, pembanding 1 memiliki populasi padat, sementara pembanding 2 dan objek penilaian memiliki populasi sedang. Kelima, terkait lahan parkir, pembanding 1 dan 2 memiliki kapasitas 15 mobil, sementara objek penilaian memiliki kapasitas 10 mobil. Dan yang terakhir, harga sewa per tahun untuk pembanding 1 adalah 15 juta dan pembanding 2 adalah 12 juta. Dari data-data yang sudah kita dapatkan dan kita lakukan penyortiran, lalu dapat kita lakukan penyesuaian estimasi nilai sewa. Dengan menggunakan data pembanding 1, besarnya penyesuaian adalah sebagai berikut. Pertama, untuk jenis transaksi tidak ada penyesuaian. Aksesibilitas sebesar negatif 3%, posisi objek sebesar 5%, populasi sebesar negatif 3%, dan lahan parkir sebesar negatif 5%, sehingga jumlah penyesuaian adalah negatif 6%. Nilai indikasi sewa per tahun per meter persegi adalah sebesar negatif 6% kali 15 juta atau sebesar 14.100.000 rupiah. Dengan menggunakan pembanding 2, besarnya penyesuaian adalah sebagai berikut. Untuk jenis transaksi, penyesuaian adalah sebesar 5%, aksesibilitas sebesar negatif 3%, posisi objek sebesar 3%, populasi sebesar 0%, dan lahan parkir sebesar negatif 5%, sehingga jumlah penyesuaian adalah negatif 10%. Nilai indikasi sewa per meter persegi adalah sebesar negatif 10% kali 12 juta atau sebesar 10.800.000 rupiah. Dari nilai indikasi sewa pembanding 1 dan pembanding 2 yang sudah didapatkan dikalikan dengan bobot masing-masing, maka ditemukan kontribusi nilai sebagai berikut. Pembanding 1, bobot 62,5%, dikali nilai indikasi sewa yaitu 14.100.000 sama dengan 8.812.500 rupiah. Sementara untuk pembanding 2, bobot 37,5% dikalikan dengan nilai indikasi sewa sebesar 10.800.000 sama dengan 4.050.000 rupiah. Dari kedua nilai kontribusi tersebut didapatkan estimasi nilai sewa untuk per meter persegi setiap tahunnya adalah sebesar 12.862.500 rupiah. Demikianlah contoh penilaian nilai wajar sewa bangunan untuk ATM dengan pendekatan data pasar. Semoga dapat menambah wawasan sobat pembelajar sekalian. Sampai jumpa di video pembelajaran Pusdikat KNPK lainnya.